Hai hai hai, ketemu lagi di channel Solusi Milenial, channel yang akan mengupas tuntas keluh kesah kalian. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin saja menjadi masalah hidup yang mungkin sekarang sedang kamu alami. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah hal yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang baik tentu berjalan secara efektif dan tidak bertele-tele. Adapun keefektifan komunikasi sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi. Kemampuan komunikasi yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi seseorang baik dalam dunia pendidikan, kerja, maupun dalam berbisnis. Ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan agar komunikasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu harapkan. Simak video ini ya. Untuk mendapat komunikasi yang baik, tentu saja semua berawal dari cara kita berbicara. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus dapat berbicara dengan baik. Menurut teori, mendapatkan kemampuan berbicara dengan baik, kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang sesuai, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain-lain. Secara teori, hal ini terdengar mudah untuk dilakukan. Namun, ketika dipraktekkan, terkadang akan lebih sulit dari apa yang dibayangkan. Oleh karena itu, untuk dapat berbicara dengan baik, perlu dilakukan latihan terus-menerus serta dibutuhkan pengalaman dan pembelajaran yang mendalam, supaya bisa menerapkan teknik komunikasi efektif secara optimal. Komunikasi bukan hanya sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan di sini tidak hanya sebatas mendengar apa yang dibicarakan, namun terkait dengan bagaimana menangkap pemahaman yang baik. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa menghambatmu mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi informasi dengan baik. Oleh karena itu, kamu harus membiasakan diri untuk menyimak dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama hingga tuntas supaya kamu dapat mengerti apa yang dimaksud. Menjadi pendengar yang baik juga akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan dihormati. Saat melakukan komunikasi, kamu juga perlu memperhatikan gestur tubuh yang tepat. Terlalu banyak bergerak yang tidak diperlukan dapat membuat lawan komunikasi menjadi kurang nyaman. Gestur tubuh juga bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan saat sedang berbicara. Hal-hal kecil seperti menatap mata lawan bicara, tersenyum, dan berekspresi dengan tepat adalah hal yang paling penting untuk dilakukan saat sedang berkomunikasi. Setiap lawan bicara tentu memiliki ketentuan etika yang berbeda-beda. Berbicara dengan teman sebaya tentu akan sangat berbeda dengan berbicara pada dosen maupun atasan kerja. Berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi di atas kita juga akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Sopan santun dan etika yang dijunjung tinggi akan membuat lawan berkomunikasi menjadi lebih nyaman dan merasa dihormati. Mendapat lawan bicara yang tidak nyambung tentu saja akan menjadi sangat tidak nyaman. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks tema perbincangannya. Jika ingin berpindah ke topik pembicaraan lain, setidaknya lakukan dengan baik agar tidak terlalu mencolok dan terkesan aneh. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan membuat kamu menjadi semakin terlihat baik pula di mata orang lain. Tidak hanya mendukung selama kamu menjalani pendidikan, menguasai kemampuan berkomunikasi akan mendukungmu di dunia kerja dan bermasyarakat nantinya. Itulah 5 tips cara berkomunikasi yang baik dan benar. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.